Saya undang setiap kita, semua kita bangkit berdiri. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur karena kesempatan pada malam hari ini kami kembali menerima anugerah Tuhan, yaitu kami boleh bersama-sama dengar-dengaran firman Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, tibakan kami Tuhan setiap domba-dombamu untuk boleh digembalakan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur karena tongkat firman Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan, tolong bimbing kami, domba-dombamu yang penuh dengan segala kelemahan. Biarlah pada malam hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, sehingga dalam hidup kami didapati berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh rekan-rekan kami yang juga dalam perjalanan. Tuhan sertai mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami yang sudah hadir. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Oke. Kita akan membaca di dalam Kejadian 6. Ini Kejadian 6. Ini sekarang saya membahas mengenai orang-orang yang zaman Nuh gitu ya, versus dengan Tuhan gitu ya, karena kejahatan manusia semakin bertambah-tambah. Kejadian 6 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita akan baca silih berganti. Saya ganjil, Bapak Ibu yang genap. Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak laki-laki melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Nah, kita melihat bahwa setelah peristiwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu kita tahu kasus pertama Kain dan Habel itu adalah pembunuhan. Di situ sudah mulai timbul kejahatan, Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita tahu minggu lalu kita bahas bagaimana Kain menyingkirkan Habel dengan cara membunuhnya. Nah, itu sebuah tindakan kejahatan, meniadakan orang gitu ya. Itu kejahatan di mata Tuhan, yang dia dimana menentukan hidup mati seseorang. Dia ingin seperti Tuhan. Nah, setelah kejadian itu, maka kita melihat bahwa seluruh keturunan daripada manusia ini muncul orang-orang gagah perkasa, orang-orang purbakala sepertinya kenamaan yang Tuhan melihat bahwa ini jahatnya luar biasa buruk gitu ya. Jadi kalau kita secara kualitas gitu kan, ada kualitas nih Bapak Ibu, kalau penempatannya jelek gitu ya, jelek atau buruk gitu ya, dengan rusak itu beda Bapak Ibu ya. Bad, worse ya, kalau misalnya bahasa Inggris ya. Jadi jelek atau buruk, tapi ini parah gitu ya, hancur gitu kan, rusak. Jadi lebih daripada sekedar jelek, sekedar buruk ya. Tuhan melihat bahwa ini sudah rusak ya, sudah rusak. Nah, orang-orang yang akhirnya pada waktu setelah Kain dan Habel ini, waktu zaman Nuh, ini orang-orang yang semau-maunya dia dalam hidup. Ketika bicara gagah perkasa, ini mereka yang mau menjadi Tuhan atas dirinya mereka. Ya, mereka melakukan penindasan semata-mata kejahatan. Jadi kejahatan, rupa-rupa kejahatan tuh ditampilkan pada waktu zamannya Nuh gitu loh.
Ini mengerikan sekali sebenarnya pada waktu Nuh tinggal di zaman itu, ya. Hari ini saya bikin sablon gitu ya, Nuh gitu ya, karena nanti saya lagi bikin komik dan komik saya akan persiapan launching gitu ya. Nah ini zaman Nuh pas kebetulan lagi bahas, jadi saya pakai ini untuk promosi ya. Jadi ini saya pakai gitu ya. Jadi saya melihat bahwa waktu zaman Nuh ini sesuatu yang mengerikan kalau kita tahu ya, di tengah-tengah zaman Nuh. Tapi emang Nuh ini mendapat perkenanan Tuhan, mendapat perkenanan Tuhan. Bayangkan kalau Bapak Ibu dan saya tinggal di satu zaman yang dimana semua orang jahat. Ngeri gak kita? Kita ngeri loh. Teman saya pernah pada waktu itu dia pulang dari Amerika, lalu pada waktu itu dia cerita sama saya bilang, wah enak dong kamu ya kan, kerja lama di Amerika, pulang ke Indonesia, terus ya ada duitnya kan, kita ngeliatnya selalu gitu ya, orang yang sudah melalang buana di dunia Amerika, dolar dong gajinya kan, pas pulang ke sini ya pasti adalah segala macam. Dia tapi ada satu kisah yang dia bilang sama saya nggak mau balik lagi ke Amerika katanya, saya mau di sini aja. Kenapa? Saya bilang, kalau uang sih mungkin di sana lebih enak ya, tapi kalau hidup enak di sini katanya. Lu nggak tahu aja kalau kita di negeri orang katanya, kan negeri orang kan, apalagi dia bukan resmi ya, bukan karyawan resmi gitu ya kan, istilahnya orang kan sekarang ngeplay cari kerja di sana kan gitu ya, jadi imigran ya bilangnya kan. Jadi kalau udah ada sebatas waktu kunjungan nih, kita jadi ilegal nih kalau di sana. Kita kan bilang mau visit, mau liburan ya kan, alasannya gitu. Terus tapi di sana biasanya kita stay-nya lama karena kerja. Nah sedangkan izin kita tuh turis. Nah itu melanggar. Nah dia tuh begitu, dia bilang itu ngeri banget. Jadi sewaktu-waktu tuh dia ditangkap, itu dia bisa kena pasal gitu loh. Jadi itu dia nggak kemana-mana, takut dong, keciduk segala macam, ada sweeping segala macam. Bayangkan bertahun-tahun, seakan-akan tuh kan takut kan, karena dia apa ya, seakan-akan orang ini tuh jadi bisa lapor juga kan gitu kan. Jadi takut, mengalami ketakutan demikian gitu kan. Saya melihat bahwa oh gitu ya, belum tentu enak. Nah sama pada waktu zaman Nuh, hidup di antara orang-orang yang semata-mata berbuat jahat gitu loh. Kebayang ya, kita hidup di tengah-tengah zaman orang yang kita takut gitu ya, ditindas gitu kan, kita nontonin terus semua kejahatan gitu ya. Nah kita akan lihat kejahatan-kejahatan yang terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu zaman Nuh. Kita akan coba lihat lagi, saya coba ambil di dalam Lukas 11, kita akan buka di dalam Lukas 11. Lukas 11 ayatnya yang ke-51 ya, Lukas 11. Oke. Lukas 11 ayat yang ke-51. Oke, kita akan baca ya. Sebentar ya. Lukas 11 ayat 50. Sorry. Bukan Lukas 11 ayat 51. Lukas 17, sorry. Lukas 17 ayat 26. Lukas 17, sorry. Itu kemarin kita bahas Kain dan Habel ya. Lukas 17 ayat 26 ya. Lukas 17 ayat 26 ya. Kita akan baca ya 26 sampai 28 ya. Kita akan baca ya dari ayat 26 sampai 28. Oke, 1 2 3. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Ya, lihat ya. Ini dikompetkan dengan pada waktu masa harinya Tuhan, kedatangan Tuhan. Ini masa pada waktu zaman Nuh, terus disandingkan dengan Lot. Kita tahu kejadian di Lot itu adalah Sodom dan Gomora, di mana hujan belerang turun, habis ya kan, di bumi hanguskan Sodom dan Gomora. Nah pada waktu zaman Nuh ini seluruh ini kiamat pertama Bapak Ibu ya. Waktu kejadian air bah itu adalah kiamat pertama. Kiamat kedua nanti nih, Tuhan pakai air, kiamat pertama. Nanti yang terakhir, yang kedua yang akan datang, ini pakai api Bapak Ibu.
Karena Tuhan nggak akan mendatangkan lagi. Tuhan udah berjanji. Makanya kan, aku tidak akan lagi di dalam kisah ini. Nanti kalau Bapak Ibu bisa baca, itu Tuhan udah janji. Tapi nanti yang kedua, kiamat kedua ini api. Tuhan udah persiapkan. Alkitab yang mengatakan demikian, bukan saya. Ya, jadi kita tahu bahwa ternyata ini kiamat waktu zaman Nuh. Karena cuma Nuh dan saudara dan keluarganya. Nuh, istrinya, dia punya anak Sem, Ham, Hem dan Yafet. Sama menantunya 8 orang, hanya 8 orang. Ya, bayangkan ini semua dimatikan, dibinasakan oleh Tuhan lewat air bah. Nah, pada waktu kita melihat bahwa kejahatan pada waktu zaman Nuh, itu juga kita bisa lihat juga kejahatan pada waktu zaman Lot. Tapi Lot skalanya kecil nih, hujan belerang, skalanya kecil kan. Tapi lihat ya, kejahatannya mirip kan, kawin mengkawinkan, makan dan minum. Ini bicara pesta pora, bicara penindasan. Kita tahu pada waktu Sodom dan Gomora itu praktek yang tidak seharusnya. Maka ada kata sodomi, ya, sodomi, cowok gitu kan, laki-laki ya kan, mau menyetubui juga laki-laki. Ini mengerikan. Tapi terjadi pada waktu Sodom dan Gomora. Maka ada istilah sodomi ini dari peristiwa Sodom dan Gomora. Bayangkan betapa bejatnya. Ya, betapa bejatnya. Tadi kawin mengkawinkan, Tuhan sudah menetapkan laki-laki dengan perempuan, satu suami satu istri. Tapi ini udah bebas begitu rupa. Kita tahu pada waktu zaman Lot, kita tahu ya, bahkan mereka ini, yuk malaikat Tuhan datang kepada Lot. Warga di sana minta keluarin tuh tadi orang yang masuk. Malaikat menyaruh kepada rupa manusia ya, laki-laki. Lalu masuk ke rumah Lot. Lot menyembunyikan mereka, lalu digedor-gedor. Biar kami pakai. Bayangkan, keluarin tadi tamu yang kamu masuk, yang kamu umpetin, biar kami pakai. Bayangkan betapa bejatnya, betapa mereka nggak pusingin. Jadi culture-nya itu nggak lagi melawan, memberontak. Jadi nggak yang sebagaimana Tuhan tetapkan. Perkawinan sama jenis, ya kan, ini seks, perlakuan seks yang tidak sebagaimana mesti, itu terjadi. Makanya Tuhan melihat kejahatan manusia luar biasa. Bukan bicara cuman ya kawin misalnya istri lebih dari satu, enggak cuman sekedar itu Bapak Ibu. Jadi ada praktek-praktek yang juga secara seks itu melanggar daripada Tuhan, melanggar ketetapan Tuhan. Kita punya istri lebih dari satu atau punya pasangan hidup lebih dari satu pun melanggar gitu kan. Udah kekejian di mata Tuhan. Bayangkan gitu ya, kita kawin cerai aja kekejian di mata Tuhan loh Bapak Ibu. Benar gak? Di zaman sekarang, benar ya? Apalagi pada waktu zaman itu, nggak peduli itu, nggak peduli. Kita tahu ya, di zaman kita juga pernah kita melihat di berita cowok dengan cowok gitu ya, banyak ketangkep oleh, kejaring oleh aparat gitu ya. Wah, itu luar biasa. Kita baru tahu aja pas kejaring sama aparat masuk berita, ya kan? Kita ngeliat aja udah betapa menjijikan Bapak Ibu, bener ya? Kita mendengar berita itu jijik sekali, ya kan? Kita tahu pada waktu di luar negeri disahkan bahkan di Amerika bahwa pernikahan sesama jenis itu dilegalkan, bahkan boleh mendapat pemberkatan nikah di gereja. Bayangkan di zaman seperti ini. Di zaman seperti ini masih diperbolehkan di beberapa negara. Bayangkan mendapat legalitas. Betapa bobroknya Bapak Ibu ya. Ini mungkin masih bersih ya, tanda petik ya maksudnya. Oh udah kan kita kulturnya budaya barat, kita nih hak asasi manusia. Bapak Ibu bisa bayangkan gak pada waktu zaman Nuh ya, budaya masih begitu, nggak seperti sekarang ya kan. Budayanya udah lebih tinggi ya kan, budayanya udah, attitude-nya udah berubah kan. Ini betapa liarnya pada waktu zaman itu, kebayang nggak? Betapa liarnya melihat perempuan-perempuan cantik, dia ambil seenaknya, dia pakai seenaknya. Waktu zaman Lot ini semuanya apa ya, jijik sekali kalau kita lihat Bapak Ibu. Maka Tuhan bilang kejahatan ini bukan masalah jeleknya, bukan, ini parah, rusak. Tuhan mengatakan nih, Alkitab mencatat rusak, menjalankan kehidupan yang rusak. Bayangkan, bukannya buruk, engkau menjalankan kehidupanmu yang buruk, bukan buruk tapi rusak. Bayangkan Bapak Ibu, kita dengar ya misalnya cowok sama cowoknya kita jijik gitu loh, tapi mereka, bagi mereka ini
apa ya, kebiasaan budaya yang udah biasa, emang kita begini gitu loh, bebas gitu loh. Bayangkan ya, mereka ingin seperti yang apa yang mereka inginkan. Semua manusia kecenderungannya semata-mata melakukan kejahatan. Maka dibilang makan dan minum. Kita udah tahu kalau makan minum bukan berarti Pak makan dan minum kan wajar. Enggak, makan dan minum di sini itu udah seperti pesta pora, orang mabuk, ya kan? Tindakan satu kejahatan kriminal, orang bertengkar, orang tarung gitu kan, gelut, mungkin udah menjadi sesuatu apa ya, tontonan yang biasa. Bayangkan kehidupan yang dijalankan, dipertontonkan begini. Tuhan marah, Bapak Ibu. Ya, saya rasa kalau Bapak Ibu dan saya, kita punya anak saja, punya anaknya, ini amit-amit gitu ya. Kita punya anak, ketika anak kita dapati anak kita, katakanlah dia melakukan pelanggaran seksual gitu ya, sesama jenis, wah kita marah setengah mati Bapak Ibu. Bener gak? Kita pasti nggak bisa terima Bapak Ibu. Bener kan? Bener gak? Tuhan ciptakan manusia, gue nggak bilang lu suruh begini. Gue ciptakan Adam dan Hawa satu-satu, laki perempuan. Enough. Bayangkan ya, manusia sudah sejati itu. Kita saja kalau punya anak, nggak usah bicara sesama jenis Bapak Ibu ya. Dia melakukan nanti misalnya ya, kita amit-amit gitu ya. Kalau dia married by accident aja, kita marah loh. Bener ya? Kita dapati misalnya anak kita suatu kali nanti married by accident gitu ya, sudah melakukan hubungan seks di luar nikah gitu kan, sebelum menikah, kita pun marah Bapak Ibu, bener gak? Kita marah, kenapa? Tidak seharusnya demikian. Mengapa kau demikian? Engkau melanggar toh. Bayangkan ini Tuhan diperlakukan demikian. Ciptaannya yang dimana manusia diciptakan paling sempurna karena serupa dengan gambar Allah. Inilah kekejian daripada dosa Bapak Ibu. Kita nggak bisa pungkiri lagi. Kita udah nggak bisa pungkiri lagi. Maka Tuhan cepet, dia bilang menyesallah menciptakan manusia. Aku akan binasakan Nuh, aku akan binasakan. Nuh dapat perkenanan Tuhan. Ini anugerah Bapak Ibu. Di tengah semua populasi, ini bicara semua populasi loh Bapak Ibu loh. Cuma Nuh doang loh, bayangkan. Di antara semua manusia, cuma Nuh doang mendapat anugerah Tuhan. Dilihat berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita jadi orang Kristen Bapak Ibu, kita tuh yang penting dapat perkenanan Tuhan. Mendapat perkenanan Tuhan. Saya yakin gak gampang jadi Nuh. Gak gampang jadi Nuh. Bagaimana dia harus bijaksana menghadapi orang-orang demikian. Bisa saja loh Nuh dijahatin, ya kan? Bisa saja loh Nuh dimacem-macemin, bisa saja gitu loh. Bisa saja. Bagaimana tapi Nuh menjalankan kehidupan dia dengan penuh bijaksana. Jadi kita juga kadang bersosial mesti bijaksana Bapak Ibu ya, jangan sembarangan ya. Gaul boleh, tapi kalau salah bergaul nggak boleh. Baik boleh, bodoh jangan ya. Kadang orang baik, tapi kita kadang bodoh gitu loh, kita ikut gitu loh. Jangan sampai kita terjebak dalam kehidupan. Nggak gampang Bapak Ibu. Saya coba ngebayangin kalau kita tinggal di zaman Nuh, saya doang yang maksudnya hidupnya ngelihat begitu jijik semua gitu ya, kejahatan, kita tuh tersiksa loh. Tinggal di tengah-tengah lingkungan yang mabuk, judi, apa, ngesek bebas, apa segala macam. Kita ada di tengah-tengah itu, bayangkan Bapak Ibu. Iya kan? Itu ngeri sekali kita tinggal hidup di zaman seperti itu. Maka Tuhan bilang, Nuh, aku menyesal, bikin bahtera. Aku akan turunkan air bah, aku akan binasakan mereka. Cuma Nuh doang. Bayangkan Bapak Ibu ya, nggak gampang. Kalau kita tahu betapa dahsyatnya dosa menyerang manusia sampai sedemikian Bapak Ibu. Bukan sekedar hanya memisahkan manusia dari Allah gitu ya, tapi dampak dari ketika keterpisahan ini. Dampak dari keterpisahan ini mereka melakukan kehendak bebas mereka. Bukan bebas menurut saya, justru bablas nih. Mereka ini tidak tahu bahwa mereka ini sedang binasa gitu loh. Mereka celakanya di situ. Dia nggak tahu kalau dia akan binasa. Ya, nggak tahu. Maka dia pada waktu zaman nggak ada yang peduli itu. Nggak ada yang peduli. Kita akan lihat lagi kebenarannya di dalam bagian lain.
Ya, kita coba lihat di dalam, tengok dulu dalam 1 Petrus 3 ayat 20. Ini hal-hal yang kayak saya pikir kita mesti pikir baik-baik gitu ya. Ngeri sekali pada waktu zaman Nuh gitu ya. 1 Petrus 3 ayat 20 terlebih dahulu ya. 1 Petrus 3 ayat 20. Kita akan baca bersama-sama gitu ya. Dari 19-nya dulu Bapak Ibu ya. Dari ayat 19-nya itu dulu ya. 1, 2, 3. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa Nuh itu si pemberita Injil gitu ya. Kita coba lihat lagi di dalam 2 Petrus 2 ayat 5. 2 Petrus 2 ayat 5. Oke. 2 Petrus 2 ayat 5, 1, 2, 3. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Ya, bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kita tahu pada waktu tadi dibilang ya, Nuh ini si pemberita kebenaran. Ya, dia sebagai seorang nabi, dia menyambung lidah Tuhan. Tuhan mau binasakan, lalu dia harus sampaikan kepada orang-orang. Makanya udah tunggu menanti-nanti dengan sabar. Bayangkan Bapak Ibu ya, kita menurut Bapak Ibu nih ya, gambaran itu bikin bahtera Nuh gitu ya. Pada waktu itu kira-kira habis berapa lama Bapak Ibu? Kira-kira menurut Bapak Ibu 10 tahun nggak mungkin ya, 50 tahun 40 tahun gitu ya. Kita akan coba lihat kira-kira ya. Coba perhatikan di dalam Kejadian 5 ayat 32. Kejadian 5 ayat 32 dikatakan demikian. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanak Sem, Ham, dan Yafet. 500 tahun kira-kira ya. Terus kita lihat lagi di dalam Kejadian 7 ya. Pada Kejadian 7 ayatnya, sebentar saya lihat dulu ya, ayatnya yang ke-6. Kejadian itu ya, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Rentangnya kurang lebih ya, ini kurang lebih ratusan tahun, 100 tahun ya, kurang lebih ya. Kita cuma bisa menerka dari informasi ini gitu ya. 100 tahun Bapak Ibu, Tuhan tungguin loh pertobatan. Gila ya. Tuhan menanti dengan sabar sampai Nuh, hari dimana Nuh masuk ke dalam perahu. Bayangkan, pada waktu itu Nuh harus berhadapan dengan orang-orang jahat, yang tentunya kalau orang jahat kita injilin kan pasti dikoreksi kan. Kita koreksi dong, kamu jangan jahat loh, Tuhan nanti mau turunkan air bah loh, kamu binasa loh, kamu bertobat. Habis Bapak Ibu sama seperti Habel. Ya, peristiwa sebelumnya kita udah bahas kan, Habel tuh kenapa dibunuh? Karena Kain tuh nggak suka dikoreksi. Kain tuh melakukan kejahatan, lalu Habel memberitahukan gitu loh, mengkoreksi, menyampaikan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan itu yang hasil tanah ya. Ini bicara hasil tanah itu apa ya? Keinginan saya. Ya, keinginan saya hari ke-6 diciptakan hasil tanah. Bicara maunya saya. Maka Habel memberikan, Habel itu kan pemberita Injil, nabi juga, sama seperti Nuh. Resiko loh Bapak Ibu. Resiko Nuh nih. Waktu ngomong, kasih tahu kebenaran, mungkin orang nggak terima. Bisa nggak terima kan? Bisa dihabisin, lu banyak bacot lu gitu kan? Sikat aja deh. Bisa lu Bapak Ibu lu. Tapi emang Tuhan jaga pelihara hidup Nuh. Ya, kalau Tuhan nggak izinkan, itu nggak akan terjadi Bapak Ibu. Ya, tapi keberanian untuk memberitakan kebenaran. Kalau kita sebagai seorang, apalagi seorang hamba Tuhan Bapak Ibu ya. Ini dulu saya ingat sekali pada waktu pembekalan. Saya ingat khotbah terakhir dari salah satu pendeta pada waktu saya pembekalan menjadi seorang penginjil. Itu ada analogi. Kita sebagai seorang hamba Tuhan, ini kita berada di posisi seperti singa. Singa seperti apa kita? Singa kebun binatang yang dilihat-lihat orang, weh singa, misalnya singa dari Sumatera, ya kan? Weh keren nih, titelnya.
diliatin orang, bangga, ya kan, singa Sumatera atau singa semacam singa di sirkus melakukan sebuah atraksi loncat api gitu kan, karena disuruh oleh pawangnya untuk upah daging. Yuk naik ke atas, dia ngikut naik ke atas, ya kan, turun, bener gak? Lari, naik, turun, lompat api, ya kan, hanya untuk daging, sepotong daging, ikut aba-aba pawang. Apakah kita seorang hamba Tuhan yang karena daging, titipan sponsor, ini jemaat jangan sampai ini nih, kasih jemaat yang ini aja, diatur oleh majelis mungkin atau apa ya, saya nggak tahu ya. Kita di singa yang mana hamba Tuhan gitu loh, atau singa hutan yang hidupnya tidak didirect sebagai raja hutan gitu loh, sebagai orang yang memiliki attitude, pribadi yang memiliki attitude ya, raja hutan. Singa tuh karena punya attitude gitu ya. Kalau kita lihat karakter binatang Bapak Ibu, kalau yang paling gede dia nggak paling gede, raja hutan. Gajah paling besar, mungkin kudanil mungkin paling besar, ya kan. Kalau dibilang paling tinggi mungkin jerapah paling tinggi. Kalau diukur, wah siapa yang paling tinggi dialah jadi raja hutan. Tidak. Tapi singa karakternya memiliki attitude gitu loh. Dia sebagai raja hutan yang tidak dikendalikan, maksudnya artinya depend on him, untuk dia sendiri gitu loh, bahwa dia nggak didirect untuk hal-hal demikian. Attitude-nya ada satu keberanian gitu loh. Nah ini hamba Tuhan, saya ingat betul cerita itu Bapak Ibu. Saya pikir harus ada keberanian demikian sebagai seorang hamba Tuhan ya. Berani bersaksi kalau Tuhan mau ngomong ini, dia ngomong. Kadang pedes Bapak Ibu. Kita kadang menegur kesalahan ya, nggak gampang loh. Saya bayangin ini orang pada jahat semua. Resiko besar terjadi ketika Nuh harus menyampaikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Engkau binasa loh. Benar ya? Wah mungkin dicemooh ya kan, dicengin. Lu apa sih, tahu apa sih lu Nuh, segala macam. Kita tahu mungkin diejek karena kita melihat bahwa mereka nggak peduli. Yang Tuhan sudah tunggu dengan sabar kurang lebih ratusan tahun, akhirnya pada waktu hari di mana Nuh masuk ke dalam, selesai Bapak Ibu. Mereka teriak pun gitu ya, mereka teriak pun nggak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi kesempatan kedua, karena Tuhan sudah berikan waktu yang cukup panjang. Kasih Tuhan. Seringkali dalam hidup Bapak Ibu hati-hati ya. Kita melihat, saya lihat ya dari sisi lain. Mereka mengabaikan bahwa dari dulu juga begitu, katanya Tuhan mau datang gitu ya. Nggak datang dari zaman nenek moyang, nggak datang. Ya, kita akan coba lihat lagi di bagian lain. Coba kita akan lihat di dalam, kita coba tengok dulu di dalam, bentar ya. Kita coba tengok dulu di dalam Lukas 17 ayat 27. Lukas 17 ayat 27 Bapak Ibu. Oh tadi yang ini sudah kita baca ya, sorry. 2 Petrus 3 sampai 6. 2 Petrus 3. Ya. Oke. 2 Petrus 3 ini hari Tuhan. Nah ini menarik Bapak Ibu, ini ngeri juga ya. Kita ambil dari ayat 1 sampai ayat ke-7 ya. Oke, ayat ke-7 yang saya bilang tadi, Tuhan siapkan api. Oke, kita akan baca silih berganti, saya ganjil, Bapak Ibu genap. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Saudara-saudara kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutuliskan kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup yang menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula.
pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nah ya, Alkitab yang ngomong ya Bapak Ibu ya, Tuhan siapkan api, ya kan? Air sudah, api terakhir, ya. Datang pengejek-pengejek. Saya ngebayangin pada waktu zaman Nuh, ini kan udah hari akhirnya, ini kiamat pertama ya waktu zaman Nuh ya. Dia tuh ngejek gitu loh. Mana Tuhan, nggak ada. Di dalam Mazmur 114, nggak saya apa Mazmur 14 gitu ya, juga sama. Mengenai mempertanyakan di mana Tuhan gitu loh. Nggak datang-datang. Dari zaman dulu juga bilang bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sampai sekarang nggak datang-datang. Orang akan melihat bahwa enggak gitu loh. Omong kosong. Maka pada waktu zaman Nuh nggak gampang, makanya hanya 8 orang. Nuh hanya bisa meyakinkan istrinya dan ketiga anaknya, juga 3 menantunya yang dengar firman Tuhan. Sisanya tidak, binasa. Bayangkan Bapak Ibu, mereka tuh tidak mau tahu. Kemarin kita tahu bahwa waktu Adam dan Hawa tahu firman Tuhan tapi ditambahin, ya kan, sok jago, ya kan. Kemarin kita udah bahas. Terus pada waktu Kain dan Habel sama tuh, meniadakan, ya, meniadakan artinya ada Habel yang bicara kebenaran, Habelnya dihilangin. Kan untuk supaya misalnya saya tidak benar, ya kan. Ada yang sounding saya nih, koreksi saya tidak benar. Untuk supaya ketidakbenaran saya adalah sebuah kebenaran, yang benar saya ilangin. Jadi saya nggak benar ini, nggak ada yang pembandingnya. Berarti yang tidak benar ini bisa menjadi benar. Karena yang tidak benar nggak ada. Yang benar udah nggak ada. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau yang benar ada, kelihatan yang tidak benar. Ya kan? Gimana yang tidak benar ini tetap benar, menjadi benar. Yang benar, ilangin. Yang asli dihilangin. Benar nggak? Jadi yang palsu jadi asli. Bisa klaim asli. Benar nggak? Karena nggak ada yang asli. Jadi nggak bisa di-compare mana yang asli, karena yang aslinya udah nggak ada. Ini asli, padahal palsu. Nangkap gak Bapak Ibu ya poinnya ya? Nah Kain tuh bermain begitu Bapak Ibu. Sekarang waktu di zaman Nuh gitu ya, dia nggak peduli juga, nggak gitu loh. Dari zaman bapak luar kita, nenek moyang kita juga ngomong gitu kan. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, setengah mati loh. Kita juga mungkin sekarang gitu ya, ajak saudara kita, yuk ke gereja yuk. Ya kan, nanti kedatangan Tuhan sebentar lagi, kita diketawain Bapak Ibu ya. Apalagi kalau kita ngomong di tengah-tengah anak muda gitu ya Bapak Ibu ya. Aduh, ini old man gitu kan, orang tua gitu ya. Kita kadang pikir gitu ya, kita juga mungkin bisa diejek Bapak Ibu. Tetapi ini terjadi. Nah yang paling kacau adalah yang tadi ya, ketika orang-orang jahat tersebut, dia nggak tahu dia jahat, dan dia pikir dia juga nggak dihukum Tuhan Bapak Ibu. Ini bahaya nih. Misalnya kalau kita lakukan kesalahan, langsung Tuhan tegur, ingetin kita sakit misalnya gitu ya. Iya lu, sadar dong, bener gak? Gak boleh nih. Enak ya, Tuhan masih mengasihi ya. Misalnya kita sebagai guru, sebagai orang tua gitu kan, ngajar anak. Begitu anak salah gitu kan, kita langsung koreksi ya kan. Gak bisa begini nih, ini salah nih kamu nih, benerin. Wah jadi anak tahu ya, oh iya. Bener gak? Gak boleh ya kamu ya disetrap ya, kamu harus kerjain lagi, ngulang. Aduh, capek kan anak kan. Tapi anaknya jadi tahu kesalahannya, bener gak? Baik kita ya bagi orang tua ya. Tapi kalau kita jadi orang tua udah tahu salah, kita diemin, sebenarnya kita nggak peduli loh. Celakanya dia nggak tahu kalau sedang diabaikan Tuhan, karena nggak dia dapat hukuman. Dia berasa nggak ada Tuhan. Kalau emang Tuhan ada, hukum gua. Wah, bayangin Bapak ya, kalau udah sampai sejauh itu ya pemikirannya ya. Saya cuma berimajinasi, bayangkan betapa jahatnya manusia sampai pikir nggak ada Tuhan. Saya Tuhannya. Saya Tuhannya nih. Saya menentukan saya mau seperti apa. Saya. Bayangkan Bapak Ibu ya. Ini yang celakanya kalau kita salah. Kalau kita salah Bapak Ibu ya,
Kita tahu akhirnya kita sadar kita salah. Terus sepertinya kita nggak dapat hukuman. Itu jangan-jangan Tuhan sedang abaikan kita, Bapak Ibu. Ya, hati-hati nih. Hati-hati. Kita tahu kita salah. Terus kayak hidup kita tenang-tenang aja, aman-aman aja. Ya kan? Nggak ada apa-apa, segala macam. Ya kan? Misalnya contoh ya. Ada ini kejadian Bapak Ibu. Ini orang suka main perempuan. Ya kan? Suka main perempuan. Waktu dia main perempuan dia berasa aman-aman saja. Nggak kena penyakit. Ya kan? Pokoknya aman deh. Kerjaan beres gitu kan. Usaha maju gitu kan. Sepertinya enak gitu ya. Itu kalau kita bicara orang percaya ya, orang kayak begini, sebenarnya Tuhan lagi tinggalkan dia. Tuhan lagi biarkan mereka. Tapi orang-orang kayak gini, kalau kita iri sama orang kayak gini, kita yang gak beres Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang, jangan iri kepada orang-orang fasik. Nuh tidak iri dengan orang-orang fasik. Nuh gak iri dengan orang-orang fasik. Tadi kita tahu bahwa ada orang-orang fasik di tengah-tengah orang fasik. Kalau kita seringkali kita dalam hidup kekristenan kita seringkali iri terhadap orang-orang fasik loh. Kok dia udah korupsi, hidupnya enak ya? Kok dia udah suka main cewek, suka judi, hidupnya enak ya? Kita seringkali jadi iri Bapak Ibu ya. Benar gak Bapak Ibu? Seringkali kita jadi iri. Kalau kita iri dengan orang-orang seperti ini, kitanya nggak beres Bapak Ibu. Jangan iri dengan orang-orang demikian. Kenapa? Karena mereka sedang dibiarkan Tuhan. Mazmur Asaf juga mengatakan demikian. Tuhan sedang taruh dia di dalam ujung tanduk dia. Tinggal tunggu waktunya doang, lenyap. Apakah kita harus iri dengan orang yang ditaruh oleh Tuhan di ujung tanduk, tinggal nunggunya doang, nunggu waktunya Tuhan? Sama seperti orang-orang yang di tengah zaman Nuh, tunggu waktunya Tuhan. Nuh nggak iri, biarin aja dia kerjain capek-capek, bikin bahtera segala macam. Sedangkan orang lain pesta pora, sedangkan orang lain bebas ya kan melakukan segala sesuatu yang dia suka. Sedangkan Nuh harus menjalankan perintah Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, dia nggak lelah, dia tetap kerjakan, bikin bahtera, capek setengah mati Bapak Ibu. Tapi Tuhan kasih dia upah. Kalau di dalam saksi iman, Nuh ikut beserta dengan Tuhan menghakimi dunia. Nuh ikut serta. Dari mana dia menghakimi dunia? Pada waktu dia di atas bahtera, air semua tenggelam, benar kan? Nuh ada di dalam loh. Dia injak orang yang ada di bawah. Luar biasa ya. Ikut menghakimi bersama dengan Tuhan. Tuhan kasih kemewahan itu. Anda dan saya nggak perlu iri dengan orang-orang fasik yang demikian. Ya, nggak perlu iri. Mereka celaka, tinggal tunggu waktunya. Nah, kita terus lanjutkan hidup kita. Kok kita begini ya? Jadi orang Kristen misal tambah susah, nggak tambah susah. Tuhan sedang rawat kita, Bapak Ibu. Nggak gampang. Kita masing-masing punya pergumulan. Kita tinggal berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya segala macam. Itu teguran Tuhan paling luar biasa untuk mengingatkan kita. Sebenarnya membawa kita supaya kita tidak binasa. Supaya jiwa kita nih enggak binasa Bapak Ibu. Bayangkan, enggak gampang Bapak Ibu jadi orang Kristen. Kita diperhadapkan dengan orang fasik. Kadang kan orang yang enggak jujur malah lebih maju. Ya kan, orang jujur malah enggak maju. Ya kan, lu bego sih gitu kan. Jadi orang jujur-jujur amat sih gitu kan. Jadi maksudnya kadang gitu ya. Orang curang makanya jauh lebih menang gitu ya. Kita yang bermain benar, bisa bisnis dengan benar, seringkali kita malah kesalip gitu loh, dimanfaatkan. Ya, kita mesti bijaksana Bapak Ibu ya. Ingat ya, kita nggak boleh iri dengan kejadian orang fasik. Nggak boleh iri. Biarkan mereka. Kalau Tuhan dia sedang dibuang oleh Tuhan, Anda dan saya mau dibuang oleh Tuhan atau tidak gitu loh, pertanyaannya. Ya kan? Sorry saya internetnya aktif. Maaf ya Bapak Ibu ya. Saya mesti cek. Oke. Nah, Anda sedang dibuang Tuhan atau tidak? Kalau Anda dan saya udah lakukan, Pak, saya udah lakukan yang benar, tapi kenapa saya mendapati ini gitu kan? Tuhan sedang bentuk kita. Saya udah benar, tapi kenapa begini? Contoh Yusuf, ya kan? Yusuf udah lakukan yang benar, kok difitnah, ya kan? Dia harus dipenjara. Kan harusnya saya nggak dipenjara. Kenapa harus dipenjara? Ada rencana Tuhan yang besar. Tuhan umpetin Yusuf tuh.
Hati-hati Bapak Ibu ya, ini menarik. Kalau sudah benar, ya kan, kok tetap mendapat perlakuan yang tidak seharusnya saya terima. Ingat, Tuhan punya rancangan yang besar yang kita nggak tahu. Cara hidup kita tuh makin besar Bapak Ibu, makin besar. Jadi kalau kita misalnya nggak benar-benar menyelami firman Tuhan, diri Bapak Ibu, kita akan lemah sendiri, lemah iman. Kenapa? Karena kita pikir selalu mikirin kehidupan orang lain, dia enak ya, dia nggak ke gereja malah hidupnya enak ya. Kita akan capek, makanya kita akan lemah iman. Makanya akhirnya kita jual membuang kekristenan kita. Itu sayang. Makanya kenapa Bapak Ibu dan saya harus belajar firman, supaya kita dikuatkan. Oh iya ya, Tuhan sedang buang mereka. Nuh nggak peduli kok. Ngapain bikin bahtera gede-gede Tuhan kalau yang isinya cuma 8 orang? Ngapain gede-gede, ya kan? Binatang udah masuk semua, orangnya nggak ada Tuhan. Bikin nih Titanic gede yang masuk 8 orang. Bayangkan Bapak Ibu, kan capek gue bikin. Karena saya mikir, kenapa suruh bikin gitu kan? Tapi lu jalanin, nggak peduli. Kenapa? Saya yakin Bapak Ibu ya, perhatikan nih, kalau kayaknya udah nggak ada orang nih yang percaya nih. Udahlah, Tuhan bikin suruh sekian hasta, saya kurangin aja lah. Nggak apa-apa lah, kurangin dikit aja lah. Ya kan? Suruh sekian hasta, ya udah kurangin aja, orangnya nggak ada, kita doang, binatang masuk muat nih. Kalau dia nggak ikutin, bahtera itu binasa Bapak Ibu. Bahtera itu binasa, artinya apa? Karena sudah ada intervensi manusia, ada ketidakpercayaan manusia. Kalau engkau tidak mengikuti Tuhan, maka engkau akan hancur apa yang kau lakukan. Maka Tuhan di dalam Alkitab itu Tuhan mencatat gitu ya, Alkitab kita akan lihat di dalam Kejadian 6 ayat 22. Ini menarik Bapak Ibu ya. Kejadian 6 ayat 22. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Tepat, persis. Maka bahtera itu akan menyelamatkan Nuh dan semua yang seisi di dalam bahtera itu. Kalau kita dalam hidup kita juga tepat menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, nggak jomplang Bapak Ibu, digoncang air bah pun gitu ya. Bahtera itu kalau misalnya Nuh tidak persis membuatnya seperti yang Tuhan mau, itu akan hancur. Saya percaya Bapak Ibu. Demikian juga hidup kita. Kalau kita tidak persis di dalam kehidupan kita seperti yang Tuhan mau, jomplang hidup kita Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu. Ini PR ya buat kita nih. Hidup persis seperti yang Tuhan mau, kerjakan yang Tuhan mau. Lihat bagaimana Tuhan tolong. Lihat bagaimana Tuhan akan memberkati. Nuh akhirnya tahu, oh puji Tuhan, yang lainnya binasa, Nuh diselamatkan. Ya, kalau kita persis dalam hidup kita, lakukan apa yang Tuhan mau, ada perkenanan Tuhan. Lihat bagaimana sedahsyat apapun ujian yang Tuhan berikan, atau sedahsyat apapun gelombang dunia mau menghancurkan kita, kita akan dijaga oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan. Nuh dipelihara oleh Tuhan. Hanya Nuh dan keluarganya, tidak yang lainnya. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kebenaran firman Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kami kekuatan baru untuk kami boleh menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang gak perlu iri dengan keberadaan orang-orang fasik Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan menguatkan kami, sehingga kami boleh ditegur kembali, sehingga kami juga boleh bertobat. Kalau kami didapati sebagai orang-orang yang jahat di mata Tuhan, karena seringkali kami tidak mau menuruti mau Tuhan. Seringkali kamilah orang-orang yang kenamaan itu Tuhan, yaitu orang-orang yang selalu menentang Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasihan daripada Tuhan, sehingga kami boleh taat sebagaimana Nuh taat sesuai dengan kebenaran-Mu. Selesai berkata-kata, biar firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini boleh memberikan pertumbuhan bagi iman kekristenan kami. Dalam nama yang kudus kami menyerahkan seluruh tangan Tuhan. Amin.
Oke, kita akan memberi yang terbaik Bapak Ibu. Nanti saya undang Ibu